Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baktiar Afandi dengan NIM 0419060066 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UP PJJ Surabaya. Selamat datang kembali di konten AKAS, akhirnya kerjain tugas. Nah, gimana kabarnya teman-teman semua? Akhirnya kita sudah berada di semester 7. Dan saat ini atau di video kali ini, di konten AKAS kali ini, kita akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah praktik pemrograman berbasis perangkat bergerak. Oke, langsung saja kita menuju ke soalnya. Nah, untuk tugas 1 kali ini terdapat 3 soal, yaitu soal yang pertama kita disuruh untuk membuat pola segitiga dari NIM kita masing-masing. Ambil digit terakhir NIM Anda sebagai tinggi segitiga. Contoh NIM ini contohnya, dan semisal diambil 3 belakangnya tinggi, dan digit terakhir tersebut kita buat menjadi tinggi segitiganya nanti. Dan di sini kita disuruh untuk membuat program menggunakan TypeScript untuk mencetak segitiga angka dengan pola berikut. Nanti hasilnya seperti ini yang diharapkan, dan jika tinggi segitiga 5 maka baris terakhir menampilkan 1 sampai 5. Jadi di sini nanti 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 gitu maksudnya. Oke, sebelum lanjut ke soal 2 dan 3, mungkin langsung saja kita coba kerjakan yang tugas 1 terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk folder projectnya pada tugas 1 ini, dan di sini juga sudah saya siapkan untuk setiap file pada tugasnya. Di sini ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Di sini juga saya inputkan soalnya biar nanti tidak bolak-balik ke websitenya gitu. Nah, di sini di soal nomor 1 ini kita tadi disuruh untuk membuat pola segitiga dari NIM. Jadi kita siapkan NIM-nya terlebih dahulu. Oke, sebelum itu untuk yang belum install Node.js atau npm dan TypeScript itu diharapkan untuk install terlebih dahulu. Untuk install Node.js-nya kalian bisa akses ke web Node.js-nya di sini. Nah, di sini kalian tinggal download yang MSI aja kalau yang Windows, dan di sini bisa macOS, Linux, dan AX. Oke. Kenapa harus install Node.js terlebih dahulu? Karena TypeScript sendiri yaitu berjalan dengan JavaScript begitu. Jadi kenapa install Node.js? Karena ya biar bisa berjalan nanti TypeScript-nya gitu. Dan terus tadi kan ada Node.js sama npm. npm sendiri itu nanti otomatis keinstall juga ketika kita menginstal Node.js-nya. Untuk setelah install bisa cek terlebih dahulu pakai gini, node -v di terminal. Di sini saya pakai VS Code, dan di sini saya buka terminal dari VS Code. Untuk shortcutnya bisa kalian ketik Ctrl ini, backtick ini untuk menampilkan terminal. Oke. Saya jalankan node -v atau versionnya. Di sini saya pakai version 20. Terserah kalian mau pakai terbaru juga bisa. Untuk npm-nya bisa dicek juga npm -v. Nah, di sini kalau sudah menampilkan versinya berarti kita sudah berhasil untuk menginstalnya. Nah, sekarang kita siapkan untuk TypeScript-nya atau kita install terlebih dahulu. Untuk installnya kalian bisa jalankan pakai npm install -g. Ini untuk global, untuk install global. Jadi kalian tidak hanya di project ini saja untuk install TypeScript-nya, tapi di seluruh programnya. Oke, TypeScript. Nah, seperti ini. Kalau sudah, nah nanti bakal ada gini perubahan karena ini saya sudah install sebelumnya. Kalian tunggu saja sampai instalasi berhasil. Untuk cek versinya kalian bisa klik tsc -v. Nah, di sini saya pakai versi 593. Oke, saya clear terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita fokus lagi ke tugas nomor 1, di mana kita tadi disuruh untuk buat pola segitiga dari NIM. Saya siapkan terlebih dahulu untuk NIM-nya. Saya pakai var saja karena nanti ini kan di duplikat atau dikompil menjadi FJS gitu atau jadi .js gitu. Jadi kalau pakai let atau cons nanti tidak bisa diduplikat gitu variabelnya. Jadi saya pakai var nim. Lah, di sini
Bedanya TypeScript sama JavaScript biasa yaitu TypeScript kita bisa untuk membuat suatu struktur atau keamanan gitu, sama kayak Java lah. Jadi kita bisa menentukan tipe data dari setiap variabel, fungsi atau apapun itu tadi. Dengan cara titik dua, setelah itu kita buat name-nya, saya pakai string karena di depannya ada angka 0. Kalau nggak pakai string, nanti kebacanya itu double gitu. Sorry kok double, float. Nah begitu, atau desimal lah lebih mudahnya. Maaf kalau salah, oke. Oke, setelah itu kita sudah siapkan NIM-nya, dimana di sini kita disuruh ambil digit terakhir NIM Anda sebagai tinggi segitiga. Saya buat variabel lagi dengan namanya tinggi, saya gunakan number untuk tipe datanya. Dan di sini kita ambil, atau ini kan tipenya string ya. Jadi karena kita inputnya number di sini untuk tipe datanya, maka jangan lupa pakai parse in. Setelah itu untuk ambil digit terakhir kalian bisa menggunakan array sebenarnya, karena string ini bisa dirupakan menjadi array. Cuman di sini saya menggunakan fiturnya JavaScript sendiri yaitu slice. Saya panggil name-nya, saya panggil slice. Nah, slice ini sama dengan substring mungkin atau substr itu ya. Sini saya pakai -1. Kenapa -1? Karena ini dibaca indeks gitu. 0 sampai ini akhir ini. Lah, kalau mau ambil yang belakangnya, kita tinggal -1. Jadi otomatis ambil yang ini saja. Sebenarnya ini terdapat dua parameter. Nah, di sini ada start, di sini ada n-nya. Karena ini di terakhir sendiri, kita tidak perlu untuk menentukan n-nya. Karena kita cuma ambil satu itu tersebut gitu. Di sini untuk JavaScript sebenarnya bisa tidak pakai titik koma, cuman karena saya sudah terbiasa, ya saya kasih aja. Dan setelah itu untuk tingginya sudah kita tentukan. Oke, di sini untuk NIM saya kan belakangnya 66 gini. Jadi nanti ini seharusnya yaitu 6 gitu untuk digit terakhirnya. Dan di sini kita disuruh untuk membuat program TypeScript untuk mencetak segitiga angka dengan pola berikut. Nah, di sini untuk mencetaknya, nah, di sini saya menggunakan mencetak segitiga. Sini saya menggunakan for atau menggunakan perulangan karena kita akan mengulangi nomor-nomor tersebut di setiap barisnya agar membentuk segitiga siku-siku. Dan di sini saya pakai let i, saya buat dia 0. Setelah itu gini, karena ini tadi kita sudah menentukan tingginya, jadi nanti diulangi sesuai tingginya. Jadi nanti otomatis ada 6 baris gitu. Tinggi, oke. Setelah itu i plus. Nah, di sini untuk perulangan pertama kita itu buat untuk barisnya. Jadi seperti ini barisnya, 1 2 3 gitu. Jadi yang kita cetak yaitu hanya, kita pakai log saja karena kita mau jalankan di terminal sini. Nah, jadi yang dicetak, sorry, saya pakai variabel dulu, yaitu variabel namanya baris. Sini saya kasih tipenya string aja. Nah, oke. Setelah itu kita buat perulangan lagi. Ini kan udah buat untuk barisnya, nanti biar turun baris gitu. Setelah itu kita buat perulangan lagi pakai J, HI ya, HIJ gitu. Dan di sini kita ambil nilainya itu tetap dari I. Nah, di sini kita cetak untuk barisnya. Nah, di sini kita tampilkan J-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita tambahkan. Nah,
kita buat jarak biar ada jarak, dan setelah itu kalau sudah perulangan kedua dibuat, kita bisa cetak di sini. Oke, ini mungkin saya buat di atas saja, jadi di sini tinggal nambahkan baris gitu, kita buat di sini. Nah, biar bisa dipanggil di sini. Jadi di sini nanti kita tampilkan hasilnya dengan konsol log dengan kita klik baris gitu. Dan untuk mencobanya, kita akan pergi ke terminal, kita ubah atau kita compile .ts ini. Jangan lupa ya, kalau TypeScript itu .ts, kita ubah jadi .js. Caranya tsc, kita klik nama filenya, kita ketik nama filenya .ts. Nah, gini aja. Oke, di sini akan ada file baru dengan format .js atau tipe .js. Sekarang kita jalankan JS-nya itu tersebut menggunakan ini dengan perintah node. Setelah itu nama filenya .js. Nah, kenapa TypeScript harus di-compile terlebih dahulu menjadi JS? Karena TypeScript sendiri yaitu tidak banyak browser atau perangkat yang support. Jadi kita ubah dulu menjadi JS agar bisa dibaca oleh perangkat apapun. Kita jalankan di sini. Oke, di sini untuk tampilannya seperti ini masih salah. Nah, di sini ternyata saya masih mengalami kesalahan, yaitu di mana di sini masih nampil sampai 4 dan tampilannya seperti ini. Kelihatannya kita tidak bisa mengeluarkan ini dari for, dan kita harus masukkan saja biar nanti otomatis dicetak ketika perulangan itu berjalan gitu. Setiap kali perulangan itu berjalan. Jadi ini saya hapus saja. Ini langsung saya pakai gini. Setelah itu di sini karena tadi masih berhenti di 4 saja, kita pakai gini, kurang dari sama dengan. Jadi biar sampai 6 gitu mentoknya atau maksimalnya gitu. Setelah itu kita coba compile lagi, compile ulang, dan kita coba jalankan lagi. Nah, jadi sorry masih ada salah, seharusnya nggak pakai 0 ya, di contohnya nggak pakai 0, tinggal kita ubah saja nilainya menjadi 1. Nah, kalau gini kita compile lagi, kita hapus lah. Oke, udah saya compile ya, ini ya, saya compile lagi, terus saya coba jalankan. Mana tadi node. Nah, oke, mungkin nggak kelihatan. Nah, oke, di sini sudah berhasil, yaitu menampilkan untuk pola segitiganya ya, pola segitiga dari nim. Di sini untuk nim saya terakhirnya yaitu 6. Di sini saya ambil yang terakhir sendiri, kan disuruh terakhir sendiri 6. Setelah itu saya buat polanya menggunakan perulangan ini. Jadi yang awal itu yang dicetak yaitu barisnya. Jadi di sini cetak barisnya ada di sini. Terus 1 ini dari mana? Dari J ini. Jadi perulangan pertama cuma cetak string kosong, yaitu buat barisnya saja, menentukan untuk ini baris pertama gitu. Terus perulangan pertama di sini setiap kali perulangan kita diulangi lagi, dimana di sini mentoknya itu atau maksimalnya di I. Jadi di sini I-nya kan masih 1, jadi perulangan hanya 1 kali, dimana di sini hanya nyetak angka 1 gitu. Terus yang perulangan kedua berarti di sini I-nya 2, ada baris baru, dimana di sini perulangannya juga maksimalnya 2, jadi ada 1 sama ada 2. Begitupun selanjutnya sampai habis perulangannya, yaitu sampai 6 di sini tingginya. Nah, untuk penjelasan singkatnya seperti itu, dan hasilnya akan seperti ini untuk tugas nomor 1. Oke, saya coba clear terlebih dahulu. Kalau mungkin kalian masih belum paham, kalian bisa tanya di kolom komentar atau gimana lah, terserah. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat atau mengerjakan tugas 1 pada nomor 1 ini, dimana di sini kalau kalian lihat sama saja, cuman lebih tidak ada test scriptnya gitu, kode test script seperti ini, kayak tipe gini.
Cuma nanti ketika kita isinya berbeda di sini, hebatnya TypeScript itu tadi bisa mendeteksi kalau ini itu salah. Nah, ini type number is not assignable to type string. Jadi tipe number itu tidak bisa diinput ke variabel dengan tipe string gitu. Itu hebatnya TypeScript, oke? Lebih bisa mengatur kita lah, mengontrol, karena sebuah kan butuh aturan. Kalau nggak diatur ya lepas kendali gitu. Oke, saya tutup lagi. Sekarang kita akan melanjutkan ke tugas nomor 2. Mungkin kita buka web dulu ya, oke? Nah, di sini pada tugas nomor 2 kita disuruh untuk membuat deret aritmatika dengan NIM. Ambil 2 digit terakhir NIM. Bedanya tadi cuma 1, di sini kita ambil 2 digit terakhir dari NIM, jadikan angka awal deret. Yang 2 tadi dijadikan angka awal deret. Berarti kalau tadi saya itu 66, berarti ya 66 awal deretnya. Ambil digit ketiga dari belakang, jadikan beda step. Buat program TypeScript untuk mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika tersebut. Dimana tetap kita pakai perulangan ya untuk mencetak 10 angka tersebut. Dan di sini ada contohnya juga, hasilnya nanti yang diharapkan seperti ini. Oke, langsung saja kita menuju ke VS Code. Nah, di sini sudah saya siapkan juga untuk file TypeScript nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini kita tadi disuruh untuk buat deret aritmatika dengan NIM. Kita siapkan terlebih dahulu NIM-nya. Saya buat variabel NIM, tipenya string. Untuk isinya saya ambil saja di sini. Nah, setelah itu kita disuruh untuk ambil 2 digit terakhir NIM. Saya buat awal ya. Mungkin saya buat startnya tipenya number. Untuk awal deretnya saya tetap pakai yang tadi, kita ubah dulu jadi parse in. Setelah itu NIM-nya kita slice, kita tetap pakai slash karena kita ambil 2 angka ya, 2 angka atau 2 digit terakhir. Saya pakai -2 karena tadi penjelasannya gini, dari belakang langsung kalau minus. Kalau pakai substring nggak bisa minus gitu, otomatis dibalik lah dari kiri ke kanan gitu. Jadi kalau ini juga enaknya slash juga begini, simple, cuman bisanya dari kiri ke kanan bacanya gitu. Kalau mau ambil belakangnya ya tinggal gini tadi pakai minus. Oke, di sini yang kita harapkan yaitu angkanya 66 dari NIM. Mungkin kalau NIM kalian berbeda angka belakangnya, kalian bisa sesuaikan lah, atau kalian bisa cek dengan gini, dengan log gini, terus kalian gini start start. Nah, kalau hasilnya 66 berarti sudah benar gitu. Oke, setelah itu di sini kita disuruh untuk ambil 2 digit, sudah ambil digit ketiga dari belakang 1 2 3, dan di sini harapan kita adalah angka 0 kalau di NIM saya. Oke, ingat kalau di NIM saya. Nah, di sini dijadikan jeda atau step. Saya buat step saja, atau ini kayak kelompatannya gitu, lompatan berapa gitu, step. Saya pakai tipe number juga, saya pakai yang sama seperti ini. Harapan kita adalah 0 untuk NIM saya. Dan di sini untuk mengambil yang di sini nomor 3 dari belakang, kita tidak bisa pakai -3 saja. Ini startnya bener -3, cuman kan nanti diambil ke belakang gitu, start sampai belakang. Nah, kalau mau ambil yang 0 saja kita pakai -2. Jadi kita start di -3 ini lebih dari sama dengan, terus kita -2 1 2. Nah, di sini kurang dari sama dengan, kurang dari, jadi yang diambil nanti otomatis 0-nya gitu. Semoga kalian paham. Oke, dan setelah itu kita sudah siapkan buat program TypeScript untuk mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika. Dan di sini mungkin saya mau siapkan variabel baru untuk tempat array. Jadi nanti saya masukkan array biar tampilannya bisa seperti ini gitu. Oke, saya masukkan arraynya output
sorry, output apa ya enaknya ya, output deret gitu aja, output deret. Saya pakai untuk tipenya itu pakai apa ya nih, string lah, sorry, number. Output itu biasanya number atau string, string aja, string, sorry, number, karena kita nanti menginputnya ini nanti bentuk angka kan, number. Kita kasih tipenya array juga, dan kita buat array kosong di sini. Setelah itu kita buat perulangan, yaitu mencetak 10 angka pertama dari 66 kalau punya saya. Oh sorry, di sini ada yang kurang. Nah, di sini kan kita dari belakang tadi kan ya. Sorry, saya belum baca contoh. Dari belakang di sini kita itu udah dapat kan 0, tapi kita harus plus sama 1. Nah, gini sama dengan 1. Jadi kita di sini juga harus plus 1. Jadi nanti jedanya atau stepnya itu 1. Atau berarti ya sama saja seperti apa ya, urutan angka gitu. Stepnya tetap 1 gini, kayak gini contohnya. Dari 66 dengan step 1 gitu. Kita buat pakai perulangan, yaitu for, atau kita bisa pakai VS Code gini kuncinya lah. Saya pakai i, dan di sini kita pakai gini saja, 10 angka kan ya, kita pakai 10. Dan untuk startnya ini kita jangan pakai 0, tapi pakai angka start ini tadi. Nah, dan di sini agar bisa sesuai stepnya, kita di sini hapus, dan di sini otomatis perulangannya sudah sampai 10. Dan untuk menambahkan stepnya kita tinggal pakai output, kita panggil output directnya, variabel output direct. Kita pakai yang namanya push, yaitu untuk menambahkan ke dalam array sini untuk angkanya. Di sini saya akan buat i-nya jangan lupa di plus sama step. Nah, gini kita coba terlebih dahulu ya, karena saya juga tidak tahu nanti hasilnya seperti apa kalau enggak dicoba. Setelah itu kita coba panggil pakai log. Setelah semuanya sudah ditambahkan, kita coba panggil pakai log. Setelah itu output directnya kita pakai join, yang sebenarnya cuma angka-angka aja gitu. Kita pakai gini untuk pemisahnya agar sama dengan soal. Sini saya tambahkan output. Nah, seperti ini. Kita coba terlebih dahulu. tsc nomor 2.ts. Sudah jadi ada file baru di sini. Setelah itu kita jalankan pakai node nomor 2.js. Untuk outputnya di sini masih kosong. Nah, di sini output yang kita miliki masih kosong. Berarti di sini untuk pushnya masih belum bisa. Seharusnya kita kan tadi pakai ini ya, start. Jadi di sini kita pakai start aja. Start kita tambahkan gitu dengan i, dan setelah itu i-nya ini sorry, ini tetap 0 ya, sorry. Oke, kita ulang. Saya paham. Nah, ginilah kalau apa ya namanya, terlalu terburu-buru gitu. Panas juga pagi ini. Nah, saya paham di sini. Di sini kenapa tidak atau di sini kosong? Karena di sini saya masukkan startnya. Seharusnya kan di sini startnya kan udah keambil 66 ya. Terus di sini kita mentokin atau maksimalin di 10 saja.
Maka dari itu 66 ya juga sudah lebih dari 10, maka dari itu tidak ada perulangan di dalamnya. Jadi ini tetap pakai 0 karena kita hanya mengambil 10 saja. Jadi di sini, atau semisal kita pakai start, kita di sini harus start plus 10 gitu. Nah, karena di sini biar lebih mudah kita pakai 0 saja. Jadi di sini akan mengulangi 10, dan setelah itu di sini saya pakai sini Pak, saya panggil ya startnya, karena startnya 6 kita tambahkan agar terus berlanjut tadi. Sorry, ini karena kita pakai kurang dari sama dengan kita pakai 1 di sini. Dan setelah itu di sini kita panggil i-nya, panggil i. Kalau step itu dikali atau ditambah ya, tapi kita coba ditambah terlebih dahulu. Ini bukan menangis ya, ini sangat sungguh. Oke, di sini kita plus stepnya. Oke, kita coba compile terlebih dahulu. Kita coba jalankan. Nah, di sini 68, padahal tadi saya 66. Berarti ini bukan pakai tambah tapi pakai kali. Kenapa bisa pakai kali? Karena di sini angka saya 1, tapi kalau angka saya 2 nanti bakal berantakan. Kita coba. Startnya tetap dimulai dari 66. Tapi kenapa? Ini kan 13 ya. Ini dimulai dari 13. Saya seharusnya 66. Di sini sampai 75. Kita mulai dari sini saja berarti. Saya pakai kurang dari. Saya mulai dari 0. Jadi nanti 0 dikali 1 hasilnya kan 0. 66 tambah 0 yaitu 66. Kita coba jalankan lagi, compile lagi untuk memperbarui .js nya. Setelah itu kita jalankan. Nah, di sini untuk outputnya biar lebih bagus ya, gini ya, biar ini ada jarak gitu. Sudah sesuai, yaitu dimulai dari 66 kita ambil 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sudah berhasil kita ambil 10 angka untuk deret aritmatika ini. Dari awal di sini punya saya, terakhir angkanya nimnya itu 66. Setelah itu untuk stepnya saya ambil 3 angka terakhir ini tadi sesuai soal, yaitu 0 dapatnya. Setelah itu disuruh untuk plus 1 untuk stepnya itu tadi. Dan di sini saya buat array-nya dimana biar bisa enak gitu, nanti bisa diubah jadi koma-koma ini tadi. Nah, biar bisa jadi koma-koma, kalian juga bisa langsung cetak di sini aja kalau memang pengennya urutan dari atas ke bawah gitu. Jadi saya mau pengennya itu sejajar, jadi saya pakai di sini array untuk menyimpannya, saya push di sini untuk urutannya biar sesuai step, saya pakai ini start plus i kali stepnya. Setelah itu saya konsol di luar, atau saya print lah, saya print atau saya log di luar dari for karena kita sudah simpan di sini di output direct. Jadi kita panggil output directnya, kita join, ini digunakan untuk ini memberikan koma. Jadi ini kalau kita ubah titik, nanti di sini juga berubah jadi titik gitu. Oke, untuk tugas 1 nomor 2 sudah berhasil kita coba. Saya mungkin akan nyalakan kipas terlebih dahulu ya. Gimana enaknya? Nah, oke, semoga tidak berisik ya. Oke, kita lanjut ke tugas 1 nomor 3. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat bilangan prima dari NIM. Kita ambil 2 digit terakhir dari NIM, tetap sama caranya, dan tambahkan 10. Jadi 66 ditambah 10 gitu ya, berarti 76.
Jadikan batas akhir pencarian bilangan prima yang 76 tadi. Buat program test script untuk menampilkan semua bilangan prima dari 1 sampai batas tersebut. Berarti dari 1 sampai 76 gitu. Cuman ini bilangan prima aja, dimana bilangan prima yaitu dimulai dari angka 2. Oke, di sini ada 2 digit terakhirnya contohnya. Oke, mungkin langsung saja kita coba kerjakan tugas 1 nomor 3 ini. Kita kembali ke VS Code. Di sini saya sudah siapkan juga filenya. Kita juga bisa lihat soalnya di sini biar enak gitu. Biar nggak bolak-balik dari web ke VS Code. Gimana di sini tetap sama. Saya ingin ambil aja di sini ya. Nah, di sini tetap kita buat variabel nim dengan tipe data string. Ini nimnya, ini sesuaikan dengan nim kalian masing-masing. Setelah itu di sini ada bukan start di sini ya, apa tadi? Disuruh ambil 2 digit terakhir untuk tambahkan 10. Jadikan batas akhir. Jadi kita pakai n saja. Di sini kita sudah ambil 2 terus kita perlu tambahkan 10. Nah, seharusnya di sini aspek kita yaitu untuk nim saya dari 66 ditambah 10 sama dengan 76. Oke, untuk buat yang belum tahu, di sini kan kita disuruh untuk membuat apa tadi ya? Menampilkan semua bilangan prima. Di mana bilangan prima ini yaitu bisa dibagi dengan angka 1 atau angka mereka sendiri, yaitu semisal 2 ya harus bisa dibagi 2 aja, nggak bisa dibagi 1 gitu. Terus mungkin lebih mudahnya pakai angka 6 lah. 6 itu harus bisa dibagi 1 sama 6 itu sendiri. Kalau bisa dibagi lain, semisal 6 kan bisa dibagi sama 2, biasanya 3. Nah, itu berarti bukan bilangan prima. Kalau semisal contohnya 7 tadi, nah 7 itu dibagi 1, oh bisa. Dibagi 7 pun bisa. Dan dibagi lain, apakah bisa? Nggak bisa, jadinya 3, semisal dibagi 2, 3,5. Kan bukan angka tetap kan itu kan ya. Jadi itu berarti bilangan prima karena tidak bisa dibagi selain dibagi 1 sama angka itu sendiri gitu. Maaf kalau penjelasan saya salah ya atau belibet. Nah, di sini kita sudah dapat n-nya, tinggal kita buat program TypeScript ini bilangan prima dari 1. Berarti kita tetap saya butuh ini untuk menampilkan outputnya seperti ini. Oke, saya ubah biar tidak sama, output prima. Setelah itu kita buat perulangan. Tapi sebelum itu, ini kan komputer ya, kan komputer kan nggak bisa mikir sendiri kalau kita nggak berikan perintah atau aturan. Lah, untuk menentukan bilangan prima kita kan butuh otak lah untuk mengerti bahwa ini bilangan prima, ini bukan bilangan prima. Nah, caranya kita buat fungsi aja terlebih dahulu. Kita buat fungsi cek bilangan prima. Di sini kita buat untuk parameternya yaitu n. Kita kasih tipe datanya itu number saja. Setelah itu kita di sini tentukan. Nah, di sini tipe data di sini yaitu untuk menentukan tipe data dari hasil return yang kita harapkan, dimana saya butuhnya yaitu boolean akan menghasilkan true atau false. Kita buka di sini. Nah, di sini kenapa error? Karena kita belum menuliskan return-nya. Nah, kalau kita sudah menuliskan return, maka di sini sudah tidak error. Jadi tenang saja. Kita lanjutkan dulu. Di sini yaitu bilangan prima kan harus dimulai dari angka 2 ya. Jadi kita buat pengecekan. Oh, n ini tadi berarti harus kurang dari 2. Bukan harus. Jika, if kan jika ya. Jika n kurang dari 2, berarti kan 1 dia. Kalau dia inputkan 1, maka di sini kita return false. Karena bukan bilangan prima. Karena bilangan prima dimulai dari angka 2 gitu. Oke, setelah itu kita buat pakai
perulangan untuk mengeceknya, karena kan untuk dibaginya itu kan banyak ya. Semisal kan angkanya yang dimasukkan semisal tadi 2 mungkin masih sedikit. Nah, sampai ini kan sampai 76. Lah, 76 itu bisa dibagi apa aja kan, kita harus cek itu buat menentukan apakah ini bilangan prima atau bukan gitu. Jadi kita pakai perulangan. Saya pakai let i sama dengan di sini jelasnya yaitu dari angka 2 juga. Karena kan pasti bilangan prima kan dari angka 2 kan. Kalau selain itu ya berarti misalkan ini 1. Ya 1 udah pasti bilangan prima toh. Di sini kita ngeceknya kan yang bukan bilangan prima, biar kita balikkan dan kita kasih tahu kalau itu tadi bukan bilangan prima dan jangan masukkan itu ke dalam output itu nanti. Setelah itu kita i-nya kita kurang dari sama dengan, dimana i ini tadi kita pakai maksimalnya tadi berapa ya, n ini tadi. Nah, kalau maksimalnya kita pakai n kan nanti itu apa ya, bakalan lama kan perulangannya kan. Jadi harus 2 sampai 76 dulu baru kita bisa menentukan gitu ini bilangan prima atau enggak. Jadi kita ubah pakai yang namanya match. Mana ya tulisannya match ya? Nah, ini match. Kita pakai yang namanya square root. SQRT ini square root, dimana di sini yaitu kuadrat. Jadi untuk ini tadi bukan n ya, tapi n yang ini. Karena kan kita kan inputannya kita tentukan di sini. Kita biar bisa cek apakah ini tadi n-nya yang diinputkan tadi yang perlu dicek itu bilangan prima atau bukan. Cuma di perulangan ini kita harus tentukan mana yang bukan prima, yang tidak bisa dibagi selain 1 dan angka itu sendiri. Kalau ada pembagian lain yang bisa membaginya, berarti dia bukan bilangan prima. Gitu tujuan kita. Ya, kita pakai match, kita pakai kuadrat. Kenapa kita pakai kuadrat? Nah, karena biar tidak banyak. Misalkan n-nya ini yang diinputkan 76, karena ini terakhir 76 kan. Nah, biar enggak 2 sampai 76 diulang gitu terus. Agar cuma separuhnya aja, karena yang separuh udah pasti juga sama hasilnya gitu. Kita pakai n. Nah, setelah itu kita i plus. Nah, di sini untuk mengecek apakah itu bilangan prima atau bukan, kan biasanya kita pakai hasil bagi. Jadi di sini kita pakai if, yang kita cek yaitu n-nya, apakah n modulus dari i itu sendiri. Nah, apakah n, semisal n yang diinputkan 2, apakah 2 di hasil bagi sama 2 dibagi 2 sama dengan berapa? 0 kan? 1 bukan 0. Di sini kan set. Nah, yang kita harapkan itu nanti kita itu yang hasil baginya itu apa ya? Yang 0 lah. Jadi kalau dia hasil baginya 0, berarti dia berhasil tuh dibagi gitu. Nah, kalau 2 kan di sini 2 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Hasil baginya gimana ya jelasinnya ya, kok bingung aku. Hasil bagi, oh ya benar. Atau mungkin coba cari deh modulus itu gimana ya, agak lupa aku. Nah, ini operasi modulus. Sebuah operasi yang menghasilkan sisa pembagian. Nah, di sini ada contoh nggak? Nggak ada contoh. Saya butuh contoh. Susah banget. Coba lagi kita cari lagi di sini. Misalnya 1 modulus 3, 4 modulus 3, dan 7 modulus 3 memiliki hasil 1. 7 dibagi 3 masih ada sisa 1 kan, soalnya 3 tambah 3 itu tadi 6.
karena ketiga bilangan tersebut memiliki sisa 1, jika dibagi oleh 3, sedangkan 9 modulus 3 sama dengan 0, penerapan operasi modulus dalam teori bilangan tergolong kepada aritmetika modulus. Kenapa saya tidak bisa berpikir? Oke, berarti sisanya lah. Nah, di sini kan kita pakai startnya 2. Apakah 2? Di sini juga otomatis nanti kan 2 perulangannya kan. 2. Apakah 2 di sini yaitu hasil bagi dari 2 sama dengan 0? Jika iya, maka kita kembalikan false. Nah, berarti ini tadi yaitu bukan bilangan prima gitu. Gitu nggak sih? Kalau salah kita coba lagi nanti. Kita coba dulu di sini ya. Di sini kalau emang tidak ada yang benar atau tidak ada yang masuk di sini pengecekannya, kita bisa return true. Dimana di sini menunjukkan bahwa angka tersebut yaitu merupakan bilangan prima. Nah, setelah itu kita sudah buat fungsi cek bilangan prima. Saya juga nggak tahu ini berhasil apa enggak ya. Kita coba dulu aja. Di sini kita buat mencetak bilangan prima. Kita sudah buat fungsinya. Kita cetaknya juga pakai perulangan. Dimana di sini kita cetak perulangannya pakai let i juga, nggak apa-apa. Kita start dari bilangan prima kan otomatis 2 kan ya. 2 di sini kita pakai i kurang dari sama dengan, di sini kita harus tampilkan sampai 23. 23-nya ikut, berarti di sini 76-nya juga ikut. Jadi kita pakai kurang dari sama dengan sampai n. Gini kan, biar bisa sampai 76. Setelah itu i plus plus. Nah, kita buka di sini, kita pakai pengecekan. Apakah mungkin ini ya, biar kelihatan kalau kita punya ini, saya taruh di sini aja. Nah, oke. Kita bisa cek, kita panggil cek bilangan prima. Apakah i ini tadi yang akan dirubah jadi n di sini apa merupakan bilangan prima? Jika iya, maka dia masuk if ini tadi. Kita harus tambahkan atau kita push output ke output prima ini tadi untuk nilainya. Nah, kalau emang enggak, ya enggak usah diapa-apain. Di sini kalau perulangan sudah selesai, kita bisa cetak. Kita log. Nah, di sini saya pakai output prima. Oke, kita pakai output dulu ya. Output. Nah, biar bagus. Setelah itu kita bisa tampilkan kok bilangan prima. Output prima biar hasilnya nampil di log yang kita buat gitu. Oke, untuk mengetesnya apakah ini berhasil atau tidak pengecekannya ya, saya juga kurang tahu dan tidak bisa menjelaskan karena ya biasalah otak ini kurang kopi. Oke, tsc sorry, kita compile dulu yang nomor 3 ini tadi .ts, kita ubah jadi js. Nah, di sini tampil. Setelah itu saya jalankan node nomor 3.js. Nah, di sini kita coba cek dulu apakah udah benar atau tidak. Di sini 2 3 5 7. Oke, benar. Tidak bisa dibagi sama angka lain. Oke, nah di sini kenapa tidak ada 74? Karena 74 juga bisa dibagi 2, dimana 74 itu hasil dari berapa ya? 74 kalau dibagi 2 .
37. Nah, 37 bisa dibagi, 75 pun juga bisa dibagi sama 5, jadi makanya tidak dihitung di sini gitu. 76 juga bisa dibagi, jadi di sini kan materinya 76. 76 juga bisa dibagi sama berapa ya, sama 3 kalau nggak salah. Jadi 2 kali 3 aja 60 ya, 20 kali 3 ya 60, terus masih 66, berarti 25 kali 3 75. Kalau 76 berarti ya kita pakai kalkulator aja lah, saya lupa punya kalkulator. 76 dibagi 6 kalau nggak salah ya, oh salah, 76 dimana, 76 terus dibagi sama 4 nggak sih? Nah di sini 76 bisa dibagi sama 4, hasilnya 19. Jadi makanya dia bukan bilangan prima karena bisa dibagi sama angka lain, bukan angka itu angka 1 atau angkanya sendiri gitu. Gitulah pokoknya lah ya. Nah, di sini kita sudah berhasil mengerjakan tugas 1 ini secara keseluruhan. Terdapat 3 soal, sudah kita kerjakan semua. Dan oke, mungkin cukup sampai sini yang bisa saya berikan pada tugas 1 di mata kuliah praktik pemrograman berbasis perangkat bergerak ini untuk kalian. Oke, yang mau tanya-tanya bisa komen di kolom komentar di bawah. Dan cukup sampai sini saja di konten Akas kali ini. Jangan lupa untuk subscribe karena kita akan push ke 1000 subscriber. Oke, kita bantu push untuk channel Babak Tiar ini. Sampai jumpa di konten Akas selanjutnya, dan semangat belajar untuk semuanya. Saya Babak Tiar, selamat bekerja, dadah.